Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Coopers? Kenalin, aku Riko Indrawanto. Dan kali ini aku akan ngobrol bareng nih sama mbak-mbak pengurus di depan aku nih. Nah, jadi kita akan membahas agenda Kopma yang sedang hype sekarang. Nah, terlebih dulu, boleh kenalan dulu nggak nih ke mbak-mbaknya? Nah, Oke, kenalin ya teman-teman, nama aku Farah, di sini sebagai Kepala Bidang PSDA. oke. Oke, kenalin teman-teman, aku Dara dari SC Diklat Sarkop 25. Oke, Mbak Farah dan Mbak Dara ya. Baik. Nah, eh, ini kan ada kegiatan yang lagi hype, Mbak. Agenda yang lagi naik daun nih di Kopma akhir-akhir ini. Bisa dijelasin nggak? Agenda apa kira-kira? Ya, benar. Jadi akhir-akhir ini Kopma lagi hype-hypenya buat rapat koordinasi terkait Diklat Sarkop 25. Diklat Sarkop 25. Nah, bisa dijelasin nggak sih Diklat Sarkop 25 itu seperti apa gitu? Biar teman-teman juga paham nih. Oke, mungkin aku bakal sedikit jelasin ya terkait Diklat Sarkop ke-25. Jadi Diklat Sarkop itu merupakan pendidikan formal ya, pendidikan dasar gitu buat teman-teman calon anggota kader Kopma. Jadi Diklat Sarkop ini diperuntukkan untuk teman-teman nih yang pengen bergabung menjadi anggota kader Kopma Padang Bulan. Oh gitu ternyata ya. Jadi kalau teman-teman ini yang pengen join ke Kopma, daftar Kopma, harus melalui Diklat Sarkop berarti. Betul. Nah, kapan tuh Diklat Sarkop dilaksanakan? Pembukaan ininya, open Oprek. recruitment-nya, ya boleh dijelasin nggak? Ya, untuk untuk pendaftaran Diklat Sarkop 25 ini udah dimulai dari sekarang nih. Jadi dari mulai tanggal 9 kemarin sampai tanggal 9 September. Oke. Dan Dan untuk kuotanya terbatas, jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung daftar ya, karena udah buka pendaftaran. kuotanya terbatas. Nah, Iya. jadi buruan nih teman-teman sebelum kuotanya terpenuhi ya. Dan mungkin bagi teman-teman nih yang semester 1 ataupun 2 yang masih ada di Mahad ya kan. Mungkin bertanya-tanya nih, kalau aku join Kopma kira-kira bakal terbebani nggak ya, dan mengganggu kegiatan Mahad nggak sih gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih seperti apa? Ya, pastinya enggak dong ya Mbak Dara, karena emang seluruh kegiatan kita itu selain ya itu tadi ada pendidikan formal, ada non formal dan lain sebagainya, itu biasanya kita laksanain, kita susun itu menyesuaikan jadwal dari teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi memang pengurus ini sangat memperhatikan anggota gitu ya. Ya, harus dong. Iya, bagus. Nah, selanjutnya nih yang pengen aku tanyain, benefitnya apa sih kira-kira join Kopma tuh? Kalau join Kopma sendiri pasti banyak banget benefitnya. Mulai dari pertama ikut Diklat Sarkop, pastinya kita akan dapat pendidikan tentang perkoperasian. Terus ada juga pelatihan-pelatihan soft skill setelah menjadi anggota kader, nantinya pasti bisa mengikuti pelatihan soft skill di Kopma PB. Ada juga lomba-lomba entrepreneurship yang bakal dibiayain nih sama Kopma PB. Oh gitu ya, berarti banyak juga ya manfaatnya ya. Dan bagi teman-teman nih mungkin yang ada di kampus 3, kira-kira gimana tuh kalau pengen join ke Kopma gitu ya? Karena kan kita pusatnya di kampus 1 ya kan. Dan teman-teman di kampus 3 ini jaraknya agak lumayan nih. Seperti apa nih kira-kira? Ya, jadi untuk opreknya ya teman-teman, jadi kita itu bukan hanya membuka di kampus 1 saja. Jadi untuk teman-teman di kampus 3 nih, sebenarnya kita tetap membuka gitu Mas Riko untuk Oke. open recruitment-nya. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwasanya kegiatan yang ada di Kopma ini kebetulan masih berpusat di kampus 1 aja. Oke gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang di kampus 3 yang sekiranya pengen daftar Kopma, gak apa-apa daftar aja. Tapi nanti kegiatannya bisa menyesuaikan dari waktu dan kesempatan yang teman-teman miliki nantinya gitu ya. Betul. Oke, dan join ke Kopma tuh melalui Diklat Sarkop dulu ya. Iya, Nah, ada HTM-nya nggak sih? pastinya ada dong. Bisa disepil nggak berapa HTM-nya? Biar teman-teman paham Iya, nih. di sini Kan- nih. Oh, boleh, silakan. Jadi buat HTM-nya nanti ada 145.000. 145.000, oke. Ya, Ya. ada
Untuk perincian pembayarannya itu ada untuk simpanan pokok, simpanan wajib, ada juga nanti merchandise, anggota yang daftar itu nanti dapat merchandise. Pastinya HTM yang dibayar itu bakal balik lagi ke anggota gitu. Oke gitu. Jadi memang nggak rugi ya bayar 145.000 itu nanti untuk simpanan dari teman-teman sendiri dan juga fasilitas yang nantinya didapat nih sama teman-teman ketika mengikuti di kelas Sarkop itu ya. Betul. Betul, oke. Mungkin selanjutnya aku pengen tanya-tanya lebih dalam nih. Karena di Kopma tuh nanti kita ketika bayar simpanan itu kita bisa dapat yang namanya SHU. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak kira-kira gimana nih gambarannya dari SHU itu nanti? Baik, jadi terkait SHU ya, SHU itu sebelumnya ya singkatan dari sisa hasil usaha. Jadi karena di Kopma ini kita emang bergerak di bidang entrepreneurship ya teman-teman, dan kita pun juga membuka toko retail di sini di kampus 1. Jadi sisa hasil usaha ini bisa didapatkan oleh anggota kader di setiap akhir tahun gitu. Jadi sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Gitu ya. Jadi selain dapat pendidikan soft skill terkait dengan pengembangan diri, dapat cuan juga nih ya. Tuh. Nah, lengkap banget tuh teman-teman di Kopma. Jadi teman-teman belajar untuk kembangin diri dan sekaligus juga berinvestasi di Kopma ya kan. Nah, cocok banget bagi teman-teman yang pengen dapat cuan gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih 145.000 bisa dicicil nggak sih? Ya pastinya bisa, itu bisa dicicil 2 kali. 2 kali. Jadi untuk memudahkan buat teman-teman, mungkin kalau 145.000 itu terlalu besar, terlalu mahal, bisa dicicil 2 kali. 2 kali. Dan itu terserah dari teman-teman ya. Iya benar. Mau bayar pertama 50.000 atau setengahnya gitu nggak apa-apa ya. Oke, sangat memudahkan sekali. Jadi teman-teman buruan lah join ke sebelum kuotanya terpenuhi gitu ya. Dan teman-teman kalau terpenuhi akan kehilangan kesempatan emas tuh join di Kopma gitu ya. Oke, menarik tentang Diklat Sarkop. Nah, kira-kira mahasiswa itu sorry. Dari Diklat Sarkop itu ada nargetin kriteria khusus nggak sih bagi mahasiswa gitu? Atau memang seluruh mahasiswa yang di ini boleh join gitu? Oke, jadi untuk kriteria ya teman-teman sebenarnya udah tercantum ya Mas di pamflet kita ya untuk opreknya. Jadi persyaratan paling utama itu teman-teman pastinya salah satu mahasiswa aktif di UIN Malang gitu. Untuk semesternya sih mulai dari semester 1 gitu, nggak masalah, kita membuka untuk semuanya. All semester berarti ya? Ya, betul. Bagus. Terus kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya nih, pengen menggali info lebih dalam lagi, aksesnya kemana kira-kira? Untuk info selengkapnya tentang Kopma pastinya di Instagram, di sosial media Kopma PB kayak Instagram itu ada Kopma_pandang_bulan, atau di sosmed lainnya bisa Facebook, Twitter, TikTok juga ada, YouTube juga ada, banyak. Ada juga kalau teman-teman mau tanya-tanya langsung ke pengurus atau ke teman-teman anggota lainnya, bisa langsung ke stand UKM kita di depan gedung B. Di depan gedung B. Ya, yang ada benderanya Kopma nanti. Selain itu ya, bagi ternyata memang Kopma ini UKM yang bukan kaleng-kaleng teman-teman. UKM yang luar biasa sekali. Selain pendidikan tentang pengembangan diri, teman-teman juga bisa belajar berwirausaha juga, bener ya? Pastinya. Bisa ada program magang juga di toko ya? Ada dong. Nah, bisa dijelasin nggak itu di mana? Oke, jadi biasanya program itu sering kita sebut dengan part-timer. Part timer, Gitu. oke. Jadi part-timer ini bisa diikuti oleh seluruh anggota kader gitu. Jadi ketika kalian teman-teman nih udah ikutan di Diklat Sarkop dan nantinya bakal menjadi anggota resmi, anggota kader Kopma Padang Bulan, nanti bisa mengambil benefit-benefit itu tadi Mas, kayak yang udah disebutin Mbak Dara juga. Salah satunya part-timer ini. Jadi di part-timer nanti teman-teman juga bisa belajar berwirausaha dan mendapatkan cuan. Cuan. Itu yang dicari. Cuan nih teman-teman. Oke, jadi teman-teman buruan lah daftar
sebelum kuota terpenuhi karena memang benefitnya banyak banget. Selain dari pengembangan diri juga teman-teman bisa menghasilkan cuan. Jadi belajar berinvestasi, berwirausaha itu bisa di Kopma gitu ya. Jadi eh, mungkin ada closing statement nih dari Mbak Farah atau Mbak Dara bagi teman-teman nantinya yang berminat untuk daftar gitu. Monggo silakan. Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya, sedikit pesan nih buat teman-teman, terutama masih mahasiswa baru ya di luar sana, nggak usah ini ya berpikir dua kali atau berpikir terlalu lama. Ketika kalian punya keinginan atau minat nih di Kopma, langsung aja yuk join bareng kita, karena kita sangat open banget untuk teman-teman maba juga. Jangan khawatir untuk kegiatannya, karena kita pasti bakal menyesuaikan gitu untuk waktu dari teman-teman itu sendiri. Itu sih. Ya, bener banget kayak yang dibilang Mbak Farah tadi ya. Buat teman-teman yang emang udah punya niatan buat daftar Kopma, langsung aja daftar. Udah dibuka mulai dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 29, so jangan sampai kehabisan kuotanya. Oke, jangan sampai kehabisan.